Bu Rahma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya Bu Putri kecil? Tes, halo Bu Rahma. Oke, jelas. Kurang dekat berarti. Selamat pagi teman-teman, ada Bu Mayang, ada Bu Arif ya, yang sudah datang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita buka dulu ya, sudah jam 10 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal muslim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan rutin Prodi Pendidikan Matematika UMM, insya Allah yang kita laksanakan 1 bulan sekali, sehingga kita namakan sebulan, seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan mungkin sedikit banyak akan membahas terkait dengan instrumen dan berkas, fokus pada penelitian pengembangan Prodi Pendidikan Matematika dengan pemateri ada Bu Oktavina Rizky Utami Putri di sini. Mungkin sebagian besar mahasiswa sudah banyak yang mengenal beliau ya. Jadi ya seperti itu. Mungkin perkenalan dari Bu Putri, saya sampaikan beberapa penelitian beliau juga terkait dengan pengembangan ya Bu Putri ya, ada beberapa tentang pengembangan LKPD dan seterusnya. Nah, saya harapkan teman-teman yang mungkin hadir di sini, ada beberapa yang saya kenal, sedang menyusun proposal begitu ya. Jadi saya harapkan nanti ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat Google, di kolom chat Google, Zoom meeting begitu. Jadi saya harap ada hal yang bisa teman-teman dapatkan di sini sehingga ketika validasi, ketika menyusun terutama ya, ketika menetapkan mana instrumen yang diperlukan, mana yang tidak dibutuhkan begitu, bisa lebih presisi dan lebih tepat seperti itu. Itu saja pembukaan dari saya. Seperti biasa, waktu kita adalah 1 jam maksimal ya. Insya Allah nanti Ibu Putri akan menyampaikan materinya sekitar 40 menit. Sisanya kita akan gunakan untuk tanya jawab. Begitu. Untuk presensi nanti akan kita bagikan di 15 menit sebelum jam 11. Jadi teman-teman saya harapkan bisa mengisi presensi nanti saja setelah menyimak penjelasan dari Bu Putri. Kepada Bu Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Terima kasih Bu Rahma, izin share ya. Sudah kelihatan ya nih Bu Rahma ya? Sudah Bu. Sudah ya? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rahma selaku direkturnya sebulan yang sudah memfasilitasi diskusi berkaitan dengan berkas dan instrumen. Dan ini memang waktunya Bu Rahma jadi moderator atau karena saya yang jadi pemateri, Bu Rahma mau jadi moderator? Sungkan mau nyuruh Bu Alfi lagi jadi moderator. Mau minta tolong Bu Alfi lagi. Tapi waktunya saya memang. Oke, terima kasih Bu Rahma. Ini masih di tema berkas dan instrumen. Ini sudah dibahas berkali-kali di setiap, sudah berapa ya? 2 kali sepertinya. Di sebulan ini yang ketiga kalinya sepertinya kalau nggak salah. Tetapi ini difokuskan dengan pengembangan media pembelajaran, terutama di masa COVID-19. Ini adik mahasiswa sebenarnya pada saat pembelajaran di masa COVID ini peluang kita untuk mengembangkan kreativitas sebenarnya. Untuk mengembangkan kreativitas, kemudian kita perlu berinovasi. Kalau sebelumnya, sebenarnya pengembangan media itu kan sudah banyak ya. Media pembelajaran sudah banyak, kemudian tentunya kalau kita mau mengembangkan media, pasti ada alasannya. Alasannya adalah kebutuhan siswa. Nah, dari kebutuhan siswa itu kita perlu mengembangkan media pembelajaran.
Nah, ketika masa COVID saat ini, mau nggak mau, kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Ini bisa dijadikan sebagai gambaran untuk menyusun latar belakang ya. Sebenarnya dalam pembelajaran COVID ini, khususnya untuk yang mau menyusun skripsi ini sebenarnya peluang bagi kita untuk berinovasi dalam pembelajaran. Mau mengembangkan media silahkan, mau mengembangkan LKPD silahkan, mau mengembangkan modul silahkan, komik silahkan. Nah, dalam inovasi pembelajaran ini, sebenarnya kita bisa saja ya dalam pembelajaran itu kita bisa memanfaatkan YouTube. YouTube itu saya rasa sangat cukup efektif kalau diterapkan kepada anak-anak pada saat pembelajaran di masa COVID ini, karena audiovisual mereka bisa bisa mendengarkan, bisa melihat. Nah, namun tidak semua YouTube, meskipun temanya sama dengan tema materi yang akan kita belajarkan, tapi tidak semua YouTube itu sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan siswa kita. Nah, oleh karena itu perlu kita menyesuaikan media, yang mana penyesuaian media ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa, karakteristik siswa, kemudian karakteristik materinya juga. Nah, kemudian dalam pembelajaran daring ini sebenarnya kita juga mendukung pembelajaran abad 21, yang mana satu pendekatannya kita bisa menggunakan pendekatan TPEC, Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Nah, artinya apa? Dalam pembelajaran abad 21 ini, ketiga komponen penting ini mulai dari penggunaan teknologi, kemudian penguasaan pengelolaan kelas, kemudian kedalaman materi, keluasan materinya itu harus kita kuasai sebagai guru, dosen, maupun Anda sebagai calon guru, sebagai peneliti kalau mau menjadi guru model. Nah, dalam pembelajaran ini teknologinya masuk, pengelolaan kelasnya masuk, kedalaman keluasan materinya juga masuk. Sebenarnya ketika pembelajaran daring itu sumber belajar itu sangat luas kalau saya rasa dibandingkan ketika kita duduk di dalam kelas. Ketika kita di dalam kelas ya membelajarkan suatu materi matematika di dalam kelas, sumber belajarnya siapa ya? Gurunya, siswanya, buku yang dia pegang. Kemudian kalau gurunya menyediakan media, ya media juga masuk sumber belajar. Tetapi pada saat pembelajaran online ini, sangat luas sekali sumber belajarnya saya rasa. Terutama website, ya, seperti Menur, kemudian Putri, Rahmatia, tentunya pada saat diberi tugas oleh dosen, langsung buka Google, cari referensi di Google. Beda halnya ketika di kelas ya, di kelas biasanya dilarang membuka HP, beberapa tempat seperti sekolah dilarang membawa HP. Tetapi kalau sudah mengizinkan siswanya membawa HP malah bagus sekali, tapi dengan batasan tertentu, dengan dengan peraturan tertentu sehingga anak-anak bisa membawa HP di sekolah. Nah, berkaitan dengan sumber belajar pada saat pembelajaran daring, nah, ini sebenarnya peluang bagi kita semua, peneliti Anda ini, calon sarjana, rencananya mau meneliti, memanfaatkan masa pandemi COVID ini. Kalau kita mau memaksakan pembelajaran di kelas, beberapa daerah ditutup, nggak boleh ada kegiatan di kelas, semuanya harus daring. Ini peluang bagi Anda semua untuk mengembangkan media. Nah, media pembelajaran, sebenarnya kalau Anda browsing di Google ya, Google Scholar tentunya, pengembangan media pembelajaran itu sangat banyak. Penerapan media sangat banyak, pengujian efektivitasnya sangat banyak. Anda bisa browsing, kira-kira media apa ya? Saya punya masalah seperti ini di kelas, misalkan. Misalkan, ini komunikasi anak-anak di kelas sangat rendah. Ketika guru memberikan tanya jawab, mereka diam aja. Kemudian disuruh diskusi, yang diskusi ya hanya itu aja. Ini kan artinya apa? Komunikasinya, terutama komunikasi lisannya sangat rendah. Barangkali, nah ini, coba saya pakai media. Bisa tidak ya kira-kira mengembangkan komunikasi menggunakan media pembelajaran? Nah, ini tentu Anda perlu mencari referensi penelitian berkaitan pengembangan atau peningkatan komunikasi melalui media pembelajaran tertentu. Oh, ternyata ada misalkan. Misalkan nih Launio salah satunya, dia menguji efektivitas. Apakah media pembelajaran ini memiliki dampak
terhadap hasil belajar siswa. Nah, kemudian berkaitan dengan pengembangan media itu juga banyak ya di Google Scholar. Kalau Anda mencari referensi itu, baik pengembangan media yang sifatnya elektronik maupun yang non elektronik. Saya rasa tidak asing bagi mahasiswa pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Malang ini untuk mengembangkan media pembelajaran yang sifatnya elektronik, karena sudah masuk dalam mata kuliah Anda ya, mulai dari sumber belajar itu ya, sumber belajar dan media pembelajaran itu Anda diajari membuat PowerPoint yang interaktif. Yang paling mudah adalah PowerPoint. Interaktif, kemudian Anda juga diajari membuat media interaktif menggunakan makromedia flash. Nah, tentunya sudah tidak asing ya. Kemudian naik lagi ada di bahasa pemrograman, Anda menggunakan pengembangan media menggunakan fasilitas GUI di MATLAB. Nah, itu juga bisa. Kemudian naik lagi kuliahnya menjadi desain web. Desain web itu Anda diminta untuk membuat media pembelajaran yang menggunakan fasilitas web. Tentunya tidak yang statis ya, tapi web yang dinamis, yang ada interaksi antara media di website dengan si pengguna, user atau siswanya. Ini Anda juga bisa mengembangkan elektronik komik, kemudian dan seterusnya. Banyak sekali pengembangan media yang sifatnya elektronik. Kemudian bagaimana dengan karakteristik siswa? Misalkan ini, menur mau penelitian di daerah menur yang mana karakteristik sarprasnya, lingkungannya, internet aja susah, Bu, misalkan ya. Gimana saya bisa memberikan media yang berbasis website? Nah, tentunya kita juga bisa mengembangkan media yang sifatnya non elektronik. Boleh mengembangkan media yang manipulatif, boleh komik cetak, misalkan pinter gambar gitu, gambarnya boleh desain menggunakan tulisan tangan atau dengan menggunakan bantuan software yang kemudian dicetak. Nah, komik cetaknya itu bisa di-share ke siswa kita. Nah, sebenarnya ketika kita mau mengembangkan media pembelajaran, tidak hanya media sebenarnya ya, desain pembelajaran, media, kemudian bahan ajar, itu banyak sekali model-model pengembangan yang bisa kita ikuti. Nah, model pengembangan media pembelajaran ini, mau media ataupun yang non-media ya, dia punya karakteristik, punya prosedur sendiri-sendiri, punya ciri khas, seperti misalkan EDI. EDI ini oleh Reiser dan Molenda. Berkaitan dengan dengan EDI ini banyak sekali ya, ketika kemarin penyusunan skripsi kakak tingkat Anda itu menggunakan EDI yang paling sering. Ada analisis, ada desain, kemudian development, kemudian I-nya itu implementation, kemudian terakhir itu evaluasi. Jadi pada saat mau mengembangkan model pembelajaran, kita harus analisis dulu. Analisis apa? Analisis kebutuhan. Seperti tadi ya, media namanya multimedia interaktif ini sebenarnya sangat bagus, tetapi kalau diterapkan di tempatnya menur tadi yang teknologinya tidak ada, misalkan, tentunya kurang sesuai dengan karakteristik pembelajaran di situ, kurang sesuai dengan karakteristik kebutuhan siswa di sana. Nah, EDI ini makanya di langkah pertama ini dianalisis, begitu juga dengan PLOM. PLOM ini di awalnya ada penelitian awal, kemudian ada pembuatan prototipe, pengembangan medianya, di akhir ada evaluasi, ada fase penilaian. 4D juga gitu, ada define, design, develop, kemudian ada disseminate. Diawali semuanya dengan kegiatan menganalisis. Analisis apa ya? Analisis kebutuhan siswa, analisis karakteristik kurikulumnya, materinya, karakteristik pembelajarannya. Nah, dari hasil analisis itu perlu kita dilanjutkan. Nah, dilanjutkan dengan pembuatan desain. Oh, kalau karakteristik seperti ini, saya perlu mendesain media yang seperti ini. Kalau sudah kita desain sesuai dengan karakteristiknya, kemudian kita buat medianya. Medianya sudah jadi, sudah siap pakai, nggak bisa kita gunakan langsung. Kita perlu validasi namanya. Tujuannya untuk apa? Nah, biar istilahnya biar sah, biar valid, biar layak. Apakah media sudah dikembangkan? Karena satu orang yang mengembangkan, kalau dilihat
orang lain atau tentunya oleh para validatornya ahli ya, ahli di bagian media, tentunya bisa mengoreksikan, oh bagian ini loh yang kurang, bagian ini yang perlu diperbaiki. Nah itu bagus sekali kalau ada kegiatan validasi sebelum uji coba. Setelah valid, bolehlah media itu kita uji cobakan ke siswa. Nah, dalam penelitian pengembangan ada 3 komponen penting yang perlu diukur, ada kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan. Kalau kevalitan kita pakai validasi ke ahli ya, ke validator. Kalau Anda biasanya ke dosen, kemudian satu lagi ke praktisi, ke guru yang biasa mengajar sesuai dengan karakteristik siswa yang mau kita buat sebagai bahan uji coba. Nah, valid ini kita mencari apakah media saya itu sudah sesuai dengan teori-teori yang sudah ada. Kalau media, kira-kira komponen apa yang harus ada di media ya. Kemudian kira-kira materinya sudah benar enggak ya yang sudah tercantum di media saya ya. Apakah simbolnya sudah benar, definisinya sudah benar, simbol-simbolnya, contoh-contohnya apakah sudah benar. Nah, itu validator nanti yang menilai. Kemudian komponen penting yang kedua di pengembangan penelitian dan pengembangan ini adalah kepraktisan. Apakah media ini dapat diterapkan di pembelajaran misalkan? Apakah dapat diterapkan? Siapa yang bisa menilai? Nah, pada saat uji coba, observer perlu ada kegiatan observasi oleh observer, oleh pengamat. Observer itu bisa boleh, kalau Anda sebagai guru model, berarti boleh guru yang biasa ngajar di kelas itu sebagai observer, boleh juga teman mahasiswa sebagai observer. Yang mana observer itu harus menguasai komponen-komponen yang mau diamati. Memang sebelumnya harus ada briefing ya untuk observer ini oleh peneliti. Pada saat mau melihat kepraktisan, perlu adanya observasi oleh observer untuk melihat apakah bisa diterapkan ya media ini ya. Jangan-jangan pada saat penggunaan media anak-anak malah bosan atau malah gaduh sendiri, malah semakin gaduh. Itu bergantung dengan penilaian observer. Nah, untuk melihat kepraktisan juga, nah di akhir Anda sebaiknya juga memberikan angket. Nanti akan kita bahas lebih jauh berkaitan dengan instrumen itu. Kemudian efektif. Yang terakhir, komponen efektif ini berkaitan dengan apakah tujuan kita membuat media ini sudah tercapai. Maksudnya apa? Tadi saya mengharapkan media ini dapat meningkatkan komunikasi matematis siswa misalkan. Nah, pakai apa ini kita ngukurnya? Pakai instrumen tes nanti. Nah, itu berkaitan dengan valid, praktis, efektif. Nah, kalau kita mau mengembangkan media, baik media, bahan ajar, model dan seterusnya. Sebenarnya pengembangan ini dilihat dari sisi kebaruannya. Kalau sudah ada, kenapa dikembangkan lagi gitu? Sebenarnya kalau mengembangkan ini harus ada kebaruan. Baik itu kebaruannya dilihat dari sisi benar-benar baru dan memang belum ada sebelumnya. Jadi itu medianya benar-benar baru dan belum ada sebelumnya. Dari mana kita ngeceknya? Anda bisa ngecek di, misalkan, Anda bisa ngecek di Google, cari pengembangan manipulatif sudah ada belum ya? Terutama di Google School. Pengembangan media website untuk meningkatkan komunikasi sudah ada belum ya? Kalau memang sudah ada, misalkan, oh ternyata sudah ada, misalkan, kita bisa menggunakan alternatif yang kedua. Kita memerinci lagi, melengkapi lagi berdasarkan saran. Misalkan sarannya adalah kurangnya A, B, C, D, sehingga produk Anda bisa kebaruannya dari rincian atau kelengkapan yang baru dari media yang sudah ada. Atau alternatif lagi, kebaruan bisa dilihat dari sisi, misalkan kekurangan dari media sebelumnya adalah, nah kalau media sebelumnya website itu misalkan hanya statis itu maksudnya hanya tulisan teks, gambar, video, tulisan teks, gambar, video, rata-rata seperti itu ya, yang di website itu ya. Nah, Anda tinggal memperbaiki, boleh melengkapi, boleh memperbaiki, misal dulu videonya. Nah, dulu videonya itu mereka ngambil di YouTube, sekarang videonya saya buat sendiri nih, sesuai dengan karakteristik yang mau saya teliti. Nah, untuk kelengkapan ini misalkan dulu nggak ada di website itu yang memasukkan alat hitung. Misalkan alat hitung menentukan integral.
memasukkan fungsinya, kemudian klik keluarlah hasil integralnya, masukkan fungsinya, klik keluarlah gambar fungsinya, gambar grafik fungsinya, dan seterusnya. Ini Anda bisa melengkapi, merinci, atau malah memperbaiki, merevisi kekurangan dari media yang sudah ada. Ini berkaitan dengan kebaruan produk media. Nah, kemudian pada saat penelitian dan pengembangan media khususnya, apa yang perlu kita siapkan ya? Yang perlu kita siapkan pertama adalah dokumen-dokumen, berkas-berkas. Pastinya medianya harus ada. Medianya harus sudah jadi, harus sudah siap. Kemudian nanti sudah siap divalidasi, siap diuji coba, siap diukur kevalitan, kepraktisan, dan keefektifannya. Nah, kemudian ada lagi, selain medianya yang sudah ada itu, RPP-nya. RPP ini tidak termasuk dalam instrumen ya. Jadi beberapa mahasiswa yang sempat bimbingan dengan saya itu meletakkan RPP di instrumen. RPP ini bukan alat untuk mengambil data, tetapi RPP ini sebenarnya untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media kita. Nah, ini termasuk kelengkapan dalam penelitian kita, RPP ini, yang mana RPP ini kita desain sesuai dengan penyelesaian masalah yang berdasarkan data analisis kebutuhan siswa, analisis dan seterusnya. Ini disesuaikan langkah-langkah atau pemilihan model, pemilihan metode disesuaikan di RPP ini. Nah, berkaitan dengan instrumennya. Berkaitan dengan instrumennya ini, nah ini tergantung apa yang mau kita ukur. Tentunya untuk pengukuran produk media ini dalam penelitian pengembangan, kita menginginkan media yang tiga komponen penting tadi ya, ada valid, praktis, dan efektif. Valid itu sesuai dengan teori yang sudah ada, sudah benar materinya, sudah sesuai dengan komponennya. Valid, siapa yang validasi? Ya ahli. Ya ahli. Ahli dikatakan di sini adalah boleh praktisi, boleh pengembang, developer media itu boleh, silahkan. Kemudian kalau kita mau memerlukan data yang valid, validasi ke ahli, ke validator ahli media, ahli materinya, boleh silahkan. Maka kita perlu instrumen yang namanya lembar validasi atau angket validasi. Lembar angket validasi ini isinya berupa angket ya, berupa angket penilaian. Nanti nanti akan kita bahas contohnya. Apa yang divalidasi? Pertanyaannya. Apa yang divalidasi? Tadi kita memerlukan produk yang valid. Produk yang valid, kita menyiapkan alatnya untuk mendapatkan produk yang valid. Alatnya namanya lembar validasi. Kemudian lembar validasi ini apa yang mau divalidasi gitu ya? Tentunya yang pertama adalah produknya. Produknya divalidasi oleh validator ahli. Kemudian semua instrumen yang digunakan, kalau misalkan ada kegiatan observasi, berarti kita perlu instrumen lembar observasi. Nah, lembar observasi ini juga perlu divalidasi. Kemudian kita mau melihat kepraktisan tadi ya, melihat kepraktisan dari praktis itu dapat diberlakukan, dapat dilaksanakan, dapat diterapkan dalam pembelajaran, namanya praktis. Kita perlu tadi untuk melihat kepraktisan ini, kita perlu adanya pengamatan di kelas. Apakah media saya ini bisa dilaksanakan di kelas ya? Apakah praktis ya ketika dilaksanakan di dalam pembelajaran? Kita perlu namanya instrumen lembar observasi untuk mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan keterlaksanaan media di pembelajaran dalam kelas. Kemudian kita perlu lembar angket respon si pengguna media kita. Seperti apa responnya ya? Apakah media ini mudah digunakan di kelas? Apakah menyenangkan? Apakah memudahkan dalam memahami materi? Nah, ini tergantung dengan konten penelitian, variabel penelitian yang kita teliti. Semua konten harus termuat di dalam pernyataan-pernyataan di dalam angket respon ini. Kemudian untuk mendapatkan produk yang efektif, misalkan produk yang efektif ini sesuai dengan tujuan kita mengembangkan media tadi. Nah, tadi tujuannya adalah meningkatkan komunikasi, misalkan. Nah, berarti kita perlu tes, untuk mengukur untuk mengukur komponen-komponen komunikasi matematis.
yang sudah diterima oleh si si pengguna media kita, apakah efektif ya? Apakah sudah mendukung atau meningkatkan komunikasi ya? Tentunya kita perlu mengambil data melalui tes, boleh kalau komunikasi tulis. Kalau komunikasi lisan, nah kita boleh menggunakan lembar observasi, misalkan ketika mereka diskusi diamati itu menggunakan lembar observasi khusus yang beda ya. Kalau tadi lembar observasi untuk yang keterlaksanaan modulnya, keterlaksanaan medianya dalam pembelajaran, ini lembar observasi lagi untuk mengukur keefektifan, untuk melihat komunikasi lisan si subjek kita ini melalui diskusi menggunakan media tertentu. Barangkali juga perlu pedoman wawancara, misalkan untuk melihat komunikasi lisannya perlu ada wawancara. Nah, tentunya instrumen-instrumen ini harus disesuaikan dengan, dan tidak mubazir ya, harus disesuaikan dengan masalah yang kita teliti atau karakteristik temuan-temuan yang sudah kita peroleh di bagian analisis awal. Sebagai contoh, kita tidak perlu misalkan kita tidak perlu melakukan wawancara, misalkan cukup dengan tes untuk meningkatkan hasil belajar, misalkan cukup dengan tes sudah selesai. Pedoman wawancara perlu tidak perlu. Nah, tentunya instrumen-instrumen ini dibuat sesuai dengan variabel yang akan kita analisis, yang akan kita bidik sesuai dengan tujuan penelitian kita. Jangan sampai instrumen ini sifatnya mubazir, lebih-lebih. Semakin banyak instrumen, semakin bagus. Tidak, belum tentu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, terutama untuk menjawab tujuan penelitian. Nah, secara detail berkas, tadi ada berkas penelitian, karena ini temanya berkas dan instrumen. Nah, ada berkas penelitian, ada instrumen. Sekarang ke berkas dulu. Untuk berkasnya tadi, tentunya medianya harus ada, RPP-nya juga harus ada. Berkas yang lain, ini untuk yang mau skripsi ya, berkas yang lain barangkali ada cek plagiasi. Misalkan mau mengembangkan bahan ajar, mau mengembangkan modul, harus ada cek plagiasi berkasnya. Apakah itu originalitas kebaruan dari peneliti atau dia mengambil, istilahnya dia hanya mengadopsi, sehingga tidak muncul kebaruan. Itu perlu adanya kegiatan plagiasi. Sekarang kembali ke media. Kalau kita mau mengembangkan media, harus ada kebaruannya, walaupun bukan benar-benar baru ya. Harus ada ciri khasnya, harus ada karakteristik tertentu yang yang ada dalam spesifikasi media yang dikembangkan. Sebagai contoh, media saya maunya sifatnya harus ada open-ended problemnya. Artinya apa? Konten-konten di media Anda, mau media pakai PowerPoint, mau media pakai website, nah Anda perlu memasukkan masalah-masalah yang bersifat open-ended. Kemudian saya mau memasukkan, karena ini berkaitan dengan etnomatematik misalkan, saya mau memasukkan budaya Jawa, budaya Kalimantan, itu silahkan. Kemudian saya mau yang interaktif. Nah, tentunya ini semua sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam berdasarkan permasalahan yang sudah Anda temukan, kebaruan ini. Kemudian untuk tujuan dikembangkan medianya, misalkan media ini saya maunya untuk meningkatkan komunikasi, meningkatkan berpikir kreatif, meningkatkan berpikir kritis, pemahaman konsep, dan seterusnya. Nah, kalau mau meningkatkan pemahaman konsep, berarti konten di medianya, jangan lupa, harus ada definisi yang benar, harus ada contoh dan non-contoh, harus ada sesuai dengan konten-konten pemahaman konsep, semua harus termuat dalam media kita. Sekarang ibaratnya ya, kita mau mengukur pemahaman konsep siswa menggunakan media. Tapi di media sama sekali tidak membahas, tidak menyinggung, sama sekali tidak menyinggung pemahaman konsep. Nah, bagaimana bisa meningkat pemahaman konsep siswa kalau media yang kita buat tidak memuat komponen pemahaman konsep di media kita. Oleh karena itu penting sekali untuk melihat ciri khas, melihat spesifikasi media.
Nah, yang berkaitan dengan sesuai kebutuhan Anda. Berkaitan dengan RPP, seperti tadi RPP ini tidak digunakan untuk pengambilan data, tetapi untuk memudahkan uji coba pelaksanaan pembelajaran menggunakan media. Kalau uji cobanya kelompok besar, setidaknya satu kelas. Nah, kalau misalkan 10, hanya uji cobanya hanya 5 orang dengan pemilihan subjek tertentu, nah tentunya kita tidak perlu membuat RPP. Misalkan ini, saya maunya media saya sebagai bahan remedial misalkan, yang mana di kelas itu remedialnya ada 5 orang. Panggillah 5 orang itu, kemudian buatlah suatu diskusi dengan siswa gimana caranya media itu bisa terlaksana sebagai bahan remedial. Nah, makanya tergantung dengan apa yang menjadi data analisis, hasil analisis awal Anda tadi. Berkaitan dengan instrumen, nah berkaitan dengan instrumen ini, tadi untuk mendapatkan data yang valid, apakah produk saya valid ya? Kita perlu menyiapkan lembar validasi. Apakah data ini, produk ini praktis ya? Saya perlu menyiapkan boleh lembar observasi, boleh lembar angket. Intinya untuk mengambil data media ini bisa diterapkan. Apakah media ini efektif? Nah, sesuai dengan tujuan ya. Mau meningkatkan berpikir kreatif ya pakai tes. Mau meningkatkan numerasi ya pakai tes gitu ya. Kalau mau melihat literasi digitalnya ya pakai lembar observasi. Mau melihat komunikasi lisannya ya pakai wawancara, pakai observasi boleh. Nah, ini tergantung dengan instrumen ini, tergantung dengan kebutuhan penelitian kita. Nah, berkaitan dengan lembar observasi ini untuk pelaksanaan pembelajaran menggunakan media, siapa yang kita amati ya, siswanya ya gurunya. Bagaimana cara siswa itu menerima materi dengan bantuan media, bagaimana cara guru itu mengelola kelas, memberikan materi dengan menggunakan media. Tentunya konten-konten lembar observasi ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian Anda. Nanti contohnya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ada lembar angket respon subjek penelitian kita, ada lembar tes, ini kita perlu validasi semua. Nah, konten di lembar validasi, jangan lupa harus sesuaikan juga dengan penelitian Anda. Misalkan yang mau diobservasi adalah tentang komunikasi lisan siswa. Tapi konten di lembar validasi tidak menyinggung itu sama sekali. Nah, itu tentunya harus diperhatikan konten-konten di lembar validasi. Lebih jelasnya nanti melalui contoh. Kemudian ada lembar observasi keterlaksanaan, ini sudah ya. Lembar angket, ini juga harus disesuaikan. Lembar tes, nah komponen tesnya harus disesuaikan dengan berpikir kreatif, numerasi, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Berkaitan dengan analis data, tidak kita bahas hari ini, barangkali nanti ada next sebulan yang akan membahas khusus analisis data penelitian pengembangan. Yang perlu dianalisis apa ya? Kalau kita mau memperoleh produk yang valid, praktis, efektif, berarti yang dianalisis ya kevalidan medianya, ya kepraktisan produknya, ya keefektifan produknya. Kemudian berkaitan dengan Bu Rohmani, saya masih ada waktu ya? Masih ada waktu ya Bu Rohma ya untuk membahas contoh ya? Masih ada Bu Putri. Oke. Ini penelitiannya saya dan Bu Rohma. Penelitian saya dan Bu Rohma berkaitan dengan pengembangan LK. Jadi data temuan kami pada saat membelajarkan materi kalkulus di non-matematika, di non-pendidikan matematika, itu ada kendala ini kita ini. Ini bukan di matematika ini. Kita mengembangkan di jurusan yang lain, yang non-matematika. Ada kendala. Kendalanya apa? Mahasiswa ternyata kalau menuliskan simbol itu kurang tepat, kurang benar. Akhirnya kita punya inisiatif untuk mengembangkan LK, lembar kegiatan yang mana difokuskan ke representasi matematis. Nah, difokuskan ke representasi matematis yang memuat simbol-simbol. Sehingga kegiatan di LK, ini salah satu contohnya.
Kegiatan di LK ini sesuai dengan tujuan penelitian kami, jadi menuliskan simbol turunan parsial, membandingkan simbol, menentukan turunan pertama dengan simbol yang benar. Nah, tujuan pembelajarannya ini itu termuat di dalam kegiatan-kegiatan di LK ini. Nah, anak-anak benar nggak ya nulis simbol turunan parsial? Jangan-jangan nulis simbol turunan parsial sama dengan turunan yang biasa ya. Nah, oleh karena itu kita memfasilitasi LK ini tujuannya biar tidak terjadi lagi kesalahan penulisan simbol. Ketika kita memvalidasi, lembar validasi, ketika kita mau memvalidasi, tentunya juga konten-konten validasinya, konten-konten. Nah, ini contoh lembar validasi. Lembar validasi untuk meningkatkan meningkatkan representasi matematis. Dilihat dari sistematikanya, konstruksinya, dilihat dari konten, isinya, dilihat dari bahasa tampilannya. Tentunya ini semua disesuaikan dengan penelitian kita. Kalau saya maunya ini dari konten ya, dari konten saya maunya simbolnya anak-anak itu, simbolnya mahasiswa itu menjadi lebih baik, simbolnya tidak asal menuliskan simbol. Kemudian verbalnya juga demikian. Ini berkaitan dengan lembar validasinya. Kemudian dari sistematikanya, jangan lupa dari sistematikanya tujuan pembelajarannya harus jelas. Kemudian dan seterusnya. Berkaitan dengan bahasanya, dengan tujuannya dan seterusnya. Nah, ini manfaat LK-nya untuk apa? Memfasilitasi dalam pembelajaran, kemudian untuk meningkatkan representasi. Ini harus termuat di dalam lembar validasi sehingga si validator bisa memberikan penilaian sesuai dengan konten-konten atau fokus di pengembangan kita. Nah, yang menjadi masalah biasanya ini maunya untuk meningkatkan representasi matematis, tetapi di lembar validasinya tidak membahas validasi berkaitan dengan representasi matematis. Ini representasi matematis simbol. Nah, ini yang menjadi masalah sehingga si validator ini medianya ini sebenarnya mengarah kemana sih gitu ya? Mengarah kemana sih medianya? Itu kan kurang fokus akhirnya. Akhirnya ya kevalitannya juga dipertanyakan. Ini yang diisi kevalitannya ini apa aja? Ini apa sesuai dengan konten yang mau diteliti? Nah, ini berkaitan dengan lembar validasi produknya. Mirip halnya dengan lembar validasi yang lain, mirip halnya dengan lembar validasi aktivitas, observasi, dan seterusnya tes. Semuanya mirip sesuai dengan konten yang mau diteliti. Nah, ini barangkali bisa dijadikan rujukan. Ini penelitian pengembangan yang akhirnya laporannya dipublikasikan di Jurnal Sinta 2. Pengembangan media. Nah, pengembangan media dengan temuan kita di pendahuluan, kemudian dengan metode tertentu, dengan apa? Ini kriteria kevalitan, kepraktisan, keefektifan, dan hasilnya. Nah, ini barangkali bisa dirujukan bagi Anda mahasiswa yang mau menuliskan skripsi berkaitan dengan penelitian pengembangan. Nah, selain itu ada ada ini Journal of Physics berkaitan dengan pengembangan yang lain. Ini punya kakak tingkat Anda. Jadi di matematika itu ada yang namanya KIS. KIS itu karya, ini sudah dibahas dulu oleh, kalau nggak salah pematerinya Bu Uli ketika sebulan itu, KIS Me gitu judulnya. KIS Me. KIS ini gantinya skripsi, kurang lebih seperti itu. Jadi skripsi itu kalau biasanya diselesaikan di semester 78, ini di matematika UMM ini, di pendidikan matematika UMM ini diselesaikan di boleh semester 3, boleh semester 4, semester 5, dan seterusnya. Nah, ini mahasiswa yang mengikuti KIS, untuk adik-adik mahasiswa yang
yang sekarang sedang mengembangkan media website, mata kuliah saya itu bisa diperbaiki lagi untuk ditulis artikelnya, diuji cobakan, divalidasi ke validator ahli, ditulis artikelnya, kemudian Anda publish, silahkan. Ini bersesuaian dengan tagihan di KIS ya. Jadi di semester ini punyanya Ayu Rehana, di semester 6 dia menempuh mata kuliah bahasa pemrograman, dan kemudian saya dosennya. Kemudian saya minta mahasiswa itu untuk membuat media interaktif membuat dengan menggunakan GUI MATLAB. Nah, si Ayu ini ternyata dia saya pengen uji coba produk saya. Ya boleh. Akhirnya dia uji coba, tetapi dia akhirnya penulisan penelitiannya tidak mengarah ke pengembangan, tetapi dia untuk meneliti tentang literasi digital dan pemahaman konsep. Nah, ketika si Ayu ini membuat media pembelajaran menggunakan GUI MATLAB untuk pemahaman konsep dan literasi digital, tentunya Ayu ini mengintegrasikan konten-konten, komponen-komponen indikator literasi digital dan pemahaman konsep di GUI MATLAB-nya. Sehingga dia sampai menuliskan artikelnya. Kemudian contoh lain juga ini juga mahasiswa KIS di semester 6, Siti Nur Hasanah ini dia membuat media space geometry flipbook audio visual. Nah, kemudian dia tuliskan dalam bentuk artikel, dia melakukan kegiatan validasi. Ini boleh Anda, kalau misalkan Anda perlu rujukan, boleh nih dirujuk ini. Nah, bagus sekali nih media yang dikembangkan. Dan sayang sekali ketika saya minta setelah dia ujian skripsi, ujian KIS di semester 7, dia sudah ujian KIS, sehingga di semester 8 dia sudah sama sekali nggak ada kuliah. Di semester 8 dia ikut program fast track. Dia di semester 8 sudah masuk di S2 Pendidikan Matematika UMM. Di semester 8 dia belum sudah masuk S2 dia untuk mengikuti program fast track. Nah, saya harapkan adik-adik mahasiswa di sini semuanya bisa mengikuti jejak-jejak kakak tingkat Anda untuk mengikuti program fast track ini, terutama yang KIS ini, yang skripsi dikebut lagi, yang sekarang semester 6 mau semester 7 semua dituntaskan selesai. Kemudian semester 8 Anda bisa langsung masuk di S2 Pendidikan Matematika UMM. Ini boleh Anda rujuk ini. Dia mengembangkan sebenarnya media ini sudah ada sebelumnya, sudah ada. Nah, sehingga dia memerinci lagi si Siti Nur Hasanah ini memerinci lagi media yang sudah ada. Kalau sebelumnya belum ada animasi, dia tambahkan animasi. Kalau sebelumnya menggunakan peta konsep, dia beri mind mapping. Kalau sebelumnya nggak ada audionya, dia beri audio musik. Kalau sebelumnya sudah ada videonya, nah ini videonya ditambahkan, video yang berupa ilustrasi dan penjelasan berkaitan dengan rumus-rumusnya. Ini berkaitan dengan pengembangan media. Saya rasa ini berkaitan dengan analisisnya, barangkali nanti kesempatan yang lain dalam tema yang berbeda, bukan di berkas dan instrumen lagi, tapi di bagian teknik data. Terima kasih Bu Roma, saya rasa cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan untuk audiens, silahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Putri atas penyampaiannya. Teman-teman boleh dicerna dulu gitu ya, 1 menit. Oke, jika ada yang ingin bertanya langsung, saya persilakan untuk raise hand. Ini kayaknya Devi, kalau nggak salah. Devi itu Senin kayaknya sempro pengembangan dengan saya kayaknya. Devi apa ya namanya? Oh, Devi, iya, Devi Mei. Devi Meli ya. ELKPD apa? Saya kok agak lupa ya. ELKPD, Devi. Devi ada pertanyaan, Devi? Teman-teman boleh kalau mau menegaskan boleh gitu ya. Jadi misalkan tadi dari penjelasannya Bu Putri, kemudian teman-teman tarik ke penelitiannya teman-teman, berarti kalau misalkan saya mengembangkan media ini untuk ini, berarti instrumennya ABCD. Itu boleh, silakan dipertegas gitu ya. Mumpung ada Bu Putri di sini. Daripada nanti cari-cari referensi, cari-cari beliau lagi gitu ya, mumpung ketemu. Boleh silakan ditanyakan, tidak perlu
Tidak perlu ragu, tidak perlu malu-malu gitu ya. Tidak perlu takut ya, nggak ada singa di sini, manusia semua yang hadir. Oke. Ini apa namanya, Bu Rohma? Kenapa Putri? Kalau kuliah nih wajib menyalakan video ini. Iya, harusnya. Devi, oke, ada pertanyaan. Apakah kepraktisan hanya bisa menggunakan angket respon atau lembar observasi, atau ada alternatif lain mungkin gitu ya untuk kepraktisan gitu ya? Oke. Oh iya, kalau COVID, kalau online mungkin agak susah ya kalau lembar observasi ya. Kalau online bisa pakai wawancara. Ini Devi, kalau untuk apa namanya, kalau medianya untuk pembelajaran daring, misalkan media PPT ya, media PPT yang paling mudah. Sekarang kan guru-guru banyak sekali yang menggunakan PPT untuk pembelajaran daring ya. Nah, itu bisa menggunakan lembar observasi apa namanya. Jadi yang dilihat ini web meetingnya yang dilihat. Kalau misalkan pembelajarannya daring menggunakan PPT. Tetapi kalau medianya diakses di rumah masing-masing, lembar observasi ini bagus sekali, Devi. Terutama pada saat pembelajaran di kelas. Apakah hanya menggunakan angket? Tidak hanya angket, jadi boleh lembar observasi, boleh. Biasanya ini ya, siapa Devi? Ini kan untuk melihat kepraktisan, apakah medianya ini bisa diterapkan apa enggak ya. Jelas dari angket ya, anak-anak tuh bisa mudah, jelas, bisa lebih menangkap materinya lebih mudah, itu menggunakan angket. Untuk lembar observasinya, nah ini yang diamati, saya kasih contoh ya, lembar observasi. Lebih enak pakai contoh kayaknya. Yang LK saya dengan Bu Rohma itu pada saat pembelajarannya luring. Nah, lembar observasi ini tentunya disesuaikan dengan RPP yang kita susun. Untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran, tentunya ini disesuaikan dengan RPP yang kita susun, lembar observasinya. Apakah kalau kita merancang di RPP itu ada kegiatan diskusi melalui media, misalkan ini diskusi melalui LK kalau di sini ya. Nah, tentunya semua harus termuat, karena di RPP itu yang dirancang. Yang dirancang itu adalah mulai dari kegiatan awal, inti sampai penutup, maka semua kegiatan di RPP itu harus termuat dalam lembar observasi. Tentunya harus menyinggung keterlaksanaan atau penggunaan produk yang kita kembangkan. Nah, kalau ini menuliskan rangkuman di LKM, membahas menyelesaikan soal di LKM, dan seterusnya. Itu kalau kepraktisan dilihat dari data observasi ataupun data angket silahkan. Kalau misalkan daring, gimana ya enaknya ya? Nah, kalau daring gimana enaknya ya? Kalau kita misalkan menggunakan observasi datanya kurang, kemudian dengan menggunakan angket datanya masih kurang, kita bisa wawancara ke siswa kita. Pilihlah siswa kita, kita tanya sesuai dengan deskripsi yang kurang. Kita tanya sesuai dengan deskripsi yang kurang, dan itu akan mendukung data kepraktisan. Intinya untuk mendapatkan produk yang praktis itu intinya untuk mengukur apakah media saya ini bisa diterapkan ya, bisa diterima dengan baik ya di siswa kita dalam pembelajaran. Nah, seperti itu. Tidak harus angket. Ini ada pertanyaan lagi ya, Bu Rohma ya? Iya, Devi dulu mungkin kalau misalkan belum belum clear, ada yang mau ditanyakan lagi, boleh dinyalakan audionya, Devi. Udah, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga. Oh, kalau sudah nanti sempro saya banyak tanya loh ini, Devi. Jangan gitu, Bu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Sally, Bu Okta. Izin bertanya, instrumen penelitian saya mengambil dari soal PISA.
yang hanya saya translate untuk tes kemampuan literasi numerasi. Apakah benar jika hanya diperlihatkan ke dosen pembimbing sudah cukup untuk validasi, untuk untuk memperoleh lisensi bahwa sudah valid begitu? Karena ambilnya langsung dari soal PISA begitu. Oke, ini berarti bukan pengembangan ya? Karena tidak, ini kan mengadopsi nih, tinggal ngambil ya. Ini bukan pengembangan, tapi kalau misalkan ini arahnya nanti mau ke kualitatif ya, mau meneliti tertentu kemudian tinggal ngambil aja di soal PISA. Karena soal PISA ini sudah diterapkan, ini cukup diperlihatkan aja ke dosen pembimbingnya, tapi coba dicek lagi apakah soal PISA ini sesuai dengan karakteristik permasalahan Sally. Nah, kalau belum sesuai, kita tidak harus mengadopsi, kita perlu mengadaptasi. Nah, kalau mengadopsi misalkan ya, soal-soalnya berkaitan dengan lingkungan-lingkungan yang di luar Indonesia misalkan. Kita boleh mengubah pertanyaannya boleh, mengubah konten ceritanya boleh, sehingga ketika kita mengubah konten soalnya, nah perlu divalidasi ulang. Ngubah ceritanya, ngubah pertanyaan di soal, itu yang. Tapi kalau mengadopsi, tinggal pakai aja, cukup diperlihatkan aja di dosen pembimbing, tidak perlu ada validasi. Karena ini sudah dipatenkan. Kalau translate-nya itu jadi masalah nggak ya Bu Okta ya? Takutnya itu ya, Takutnya translate-nya menggunakan, iya. Kan kita juga mungkin bukan ahli di bidangnya ya, mungkin kosakata tertentu yang ada di sana sudah menyesuaikan dengan konteksnya yang dipakai di luar, kemudian kalau ditranslate ke kita mungkin ada konotasi yang tertentu gitu, mungkin ada kemungkinan seperti itu. Betul. Kalau translate-nya bukan ahli pintar bahasa Inggris ya, kita perlu adanya, misalkan saya mentranslate sendiri nih gitu Bu Rahma ya. Saya mentranslate ini soalnya. Nah, perlu adanya validasi. Memang perlu adanya validasi, benar enggak ya? Tapi konten validasi adalah benar enggak harus ada konten tidak keluar dari konten hasil translate-nya, tidak keluar dari tidak berbeda makna gitu ya. Ada pernyataan di lembar validasi itu, salah satunya adalah hasil translate-nya tidak keluar dari konten soal asli. Boleh dilakukan validasi ulang kalau translate-nya saya sendiri misalkan, tapi ini saya sudah mentranslate ke ahli bahasa Inggris misalkan, sudah dipastikan, kemudian tinggal diperlihatkan ke dosen pembimbing, silakan. Oke, berarti yang harus digarisbawahi sebenarnya ketika kita mau validasi tadi Bu Okta ya, yang kita serahkan ke validator adalah lembar validasi untuk memvalidasi instrumen yang kita kembangkan tadi ya. Kalau begitu harus ada indikator atau pernyataan dalam lembar validasi itu sesuai dengan apa yang mau kita maksudkan untuk divalidasi. Kalau memang validasi bahasa, berarti di indikatornya itu tadi ada setidaknya satu kalimat, begitu boleh ya? Yang menilai satu pernyataan yang menyatakan bahwa soal yang sudah dituliskan itu tidak berbeda makna misalkan dengan soal bahasa Inggrisnya, begitu. Betul. Sally, kalau ada tambahan, boleh silahkan ditanyakan, dinyalakan saja audionya. Iya Bu, terima kasih jawabannya. Berarti setidaknya saya harus memvalidasi itu ya Bu, karena ya saya translate-nya ya saya pribadi. Mungkin lebih aman gitu Bu ya, biar Betul, tidak jadi pertanyaan. Tapi akhirnya walaupun ditranslate namanya bukan mengadaptasi ya, tetap mengadopsi namanya. Karena hanya berubah bahasa aja. Jadi mengadopsi, tetap saya itu mengadopsi soal PISA, diubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Dian, Bu Okta. Hendak bertanya, untuk lembar observasi yang akan kita gunakan secara daring, kan di penelitian sebelumnya belum banyak yang menggunakan, Bu. Nah, kalau misalkan kami menggunakan lembar observasi, ini referensinya kurang begitu ya. Kemudian
ada saran nggak untuk apa ya, ambil sumber lembar observasi begitu? Oke. Ini lembar observasi, konten-konten di lembar observasi disesuaikan dengan langkah pembelajaran di RPP-nya. Terutama itu harus, karena apa? Observasi ini digunakan untuk apa? Kalau observasi ini ya, observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media ya, harus disesuaikan dengan yang diamati disesuaikan dengan langkah-langkah di RPP. Kalau dirancang pembelajaran daring, jadi langkah pertama misalkan daring dengan PBL misalkan ya, medianya PBL, kemudian tentunya kita mengikuti langkah-langkah atau sintaks di pembelajaran PBL. Nah itu diikuti aja, kemudian bagaimana caranya kita itu bisa PBL yang, saya rasa PBL mau luring dan daring tidak jauh berbeda, PBL itu tidak jauh berbeda, tinggal teknisnya, diskusinya kalau sebelumnya di meja bundar di kelas, di meja kotak di kelas, kita ganti di grup WA atau kita ganti di breakout-nya Zoom. Nah, itu tinggal teknisnya aja nanti. Kemudian ini ya, untuk lembar observasi, referensinya kurang untuk mengadaptasi atau mengadaptasi. Sebenarnya gimana? Ikuti konten-konten yang diamati, ikuti di langkah-langkah RPP yang, siapa ini ya yang tanya tadi? Yang Dian buat di RPP itu langkah-langkahnya apa? Kalau ini penerapan. Tapi kalau yang diobservasi misalkan keaktifan, ini lembarnya beda, lembar observasi khusus keaktifan. Disesuaikan dengan konten-konten keaktifan. Misalnya dikatakan aktif jika 1, dia menyatakan pendapat. 2, dia selalu menjawab pertanyaan dari guru. Nah, tentunya itu ada teorinya ya. Teorinya yang kita rujuk, kemudian deskripsinya bisa kita kembangkan dari teori itu. Kita buat sendiri pernyataan observasi kita buat sendiri, tapi tidak keluar dari konten teori yang kita rujuk. Nah itu untuk lembar observasi untuk melihat misalnya keaktifan, observasi komunikasi lisan. Nah kayak gini ya, ini kan perlu diobservasi nih. Oh, Bu Okta banyak bicara, Bu Rohma banyak bicara. Ini komunikasi lisannya nih yang pertama. Nah, teorinya apa? Teorinya menyatakan A, kita deskripsikan lagi. Nah, itu tinggal contreng. Yang kita adaptasi adalah teorinya, kemudian pernyataan yang diamati itu bisa kita kembangkan. Nah, makanya perlu validasi akhirnya. Apakah deskripsi pernyataan yang kita buat di lembar observasi sudah sesuai dengan teori yang saya adopsi ya. Nah, itu perlu ada validasi kepada ahli akhirnya. Benar nggak ya gitu kan akhirnya. Terima kasih Bu Putri. Iya, Dian ada tambahan mungkin pertanyaan? Dian ini sudah menghasilkan 3 artikel kayaknya ini Bu Rohma, Dian ini Bu Rohma. Betul ya? Iya Dian. Loh, Dian menghilang Dian. Mana ini Dian ini? Ya, Ada. Jadi kan di beberapa penelitian itu kan lembar observasinya kan secara pembelajaran offline ya Bu. Kemudian nanti kalau misalkan kita akan menggunakan lembar observasi secara online, kita tinggal mengadopsi, mengganti deskripsinya, mengombinasikan dengan keadaan yang kita lakukan di lapangan. Itu Bu. Nah, untuk mengaitkan tidak hanya dengan ini ya, keadaan di lapangan, tetapi teorinya apa dia yang misalkan ini ya, yang mau diobservasi adalah ketika pembelajaran daring. Nah, biasanya ini kalau pembelajaran daring semua mikrofon dan kamera semuanya off misalkan. Waduh, ini kalau kuliahnya kayak gini, ini satu arah nih dosennya terus ini yang kuliah. Mahasiswanya ini entah dia mendengarkan, entah tidak kan nggak kelihatan ya karena mikrofon dan videonya off. Oleh karena itu, saya mau melakukan penelitiannya membelajarkan suatu pembelajaran tertentu, entah pakai media, entah pakai model pembelajaran tertentu, untuk meningkatkan aktivitas misalkan, untuk meningkatkan aktivitas perkuliahan secara online seperti ini. Nah, tentunya untuk meningkatkan aktivitas, itu saya nggak bisa mengarang, misalkan dikatakan aktif, hanya 70% yang menyatakan pendapat. Kita nggak bisa
intinya mengarang indah seperti itu, tapi harus ada rujukannya. Teorinya apa itu dikatakan pembelajaran yang dikatakan aktivitasnya baik, itu ada teorinya. Kita merujuk teorinya. Nah, kemudian deskripsi kegiatannya itu Dian yang bisa kita kembangkan sendiri. Misalkan teorinya mengatakan bahwa dikatakan aktif kalau, nah, 1, ada interaksi antar minimal 2 orang, setidaknya dosen dengan mahasiswa. Dikatakan aktif jika ada yang memberikan pertanyaan, misalkan. Dikatakan aktif jika terjadi diskusi 2 arah, dan seterusnya. Itu teorinya seperti itu. Tinggal kita kembangkan. Dikatakan aktif jika, misalkan ya, teori yang indikator yang pertama atau komponen yang pertama, dikatakan aktif jika ada interaksi antar 2 orang. 2 orang ini aktifnya ini maksudnya apa ini? Antar dosen dan mahasiswa atau mahasiswa dan mahasiswa. Nah, itu perlu kita rinci. 1, interaksi dosen dan mahasiswa. 2, interaksi mahasiswa dan mahasiswa. Nah, itu tentunya rincian-rincian dari teori yang sudah ada, itu perlu divalidasi oleh validator akhirnya nanti, memvalidasi lembar observasi. Contohnya seperti itu, Dian. Oke, Dian, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Oke, terima Dian kasih. sudah berapa artikel, Dian? Ngomong aktif mikrofonnya. Dian ditanya Dian Bu ini Putri. KIS ya? Bagaimana, Bu? Dian KIS ya kemarin ya? Iya, Bu. Dian ini kelas saya, tapi karena pembimbing 2-nya bukan saya, akhirnya nggak masuk kelas saya. Oh iya, Bu. Dengan KIS. Pak Inam dan Bu. Sudah berapa artikel ya Dian ini ya? 2 artikel, Bu. Yang satu dengan Bu Rohmah, publishnya yang satu di Pak Inam. Teman-teman yang lain ya, meskipun tidak diarahkan di KIS, tapi menulis skripsi tetap nanti diharapkan laporan penelitiannya tidak sekedar berhenti di skripsi, karena itu akan tertutup dan tersimpan rapi di laptop masing-masing. Nah, sebaiknya untuk membantu adik-adik tingkat Anda setidaknya, biar ada rujukannya gitu loh. Anda tulis artikel, kemudian Anda submit di jurnal. Anda tulis artikel dan submit di jurnal, biar ini seperti siapa namanya Dian, akhirnya kesulitan Dian ini untuk mencari referensi lembar observasi yang online. Nah, kalau misalkan Dian sudah melaksanakan pembelajaran online, atau barangkali ada yang mau mengembangkan pengembangan instrumen untuk mendukung aktivitas pembelajaran online, bagus sekali tuh, banyak tuh dirujuk orang nanti tulisan Anda, dan bermanfaat membantu adik-adik tingkat Anda. Jadi pengembangan tidak cuma media ya, jadi banyak sekali nih teman-teman yang pengembangannya di media, kemudian tapi bagus sekali tuh medianya itu, sangat kreatif, di bahan ajar, kemudian di instrumen itu boleh dikembangkan. Pengembangan instrumen, nah itu tadi instrumen untuk observasi dalam pembelajaran daring. Bagus sekali itu. Bagaimana ini, Bu Rohmah? Apakah sudah selesai atau masih dibuka pertanyaan? Oke, boleh kalau mau ada yang bertanya. Boleh dinyalakan mikrofonnya, saya kasih kesempatan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Sahrul di mana ini Sahrul ini? Sahrul muter-muter ini Sahrul ini. Ini Sahrul Ramadan ini mahasiswa semester berapa ya? 6, Bu. Semester 6. 6 apa ya Sahrul ya ini ya? 6C. Oh, 6B berarti ya kelas saya Bu Rohmah. Tapi saya kok nggak hafal sama Sahrul ya. Jangan 6C apa 6B? 6C, Bu. B. B. Berarti perencanaan dengan saya. Tapi suara Sahrul tuh jarang. Bahkan saya nggak pernah dengar kayaknya Bu Rohmah suaranya Sahrul ini. Saya ikut kelasnya Bu Mina sama Pak Mahfud, Bu. Oh, kelasnya Bu Mina. Oh, pecah ya. Iya. Oke, teman-teman yakin sudah tidak ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, ya ditanggung sendiri resikonya gitu ya, nemu Ibu Putri sendiri nanti kalau bingung. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya Bu Putri. Sudah jam 11. Mungkin kita sudahi dulu diskusi kita
di sebulan kali ini ya, insya Allah sebulan berikutnya masih tetap dalam berkas dan instrumen dulu, mungkin menyelesaikan beberapa tipe penelitian begitu ya. Teman-teman juga jangan lupa presensi, link presensinya sudah ada di kolom chat di atas ya. Kemudian ada lagi ya? Tidak ada sepertinya. Saya doakan semoga yang sedang mengurus sidang semoga dimudahkan, cek plagiasinya. Amin. Aduh, ikhtiar paling keras ikhtiar. Amin ya Allah. Dulu semester ini ikhtiar ya. Amin, Amin. Bu. Doakan, Bu. Amin, Bu. Amin. Akfian juga. Yang sedang menyusun proposal, semoga disegerakan untuk ujian ya. Kalau bisa bulan-bulan inilah, jangan pindah bulan begitu ya, Amin. supaya Oh, amin. tahun ajaran baru nanti bisa langsung penelitian. Gitu, ya. Oke. Semangat selalu teman-teman. Semoga dimudahkan dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya Bu Okta dan teman-teman yang lain di sini karena pergerakan COVID lagi marak lagi begitu ya. Sekian dari saya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman. Semoga sharing ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk Terima kasih. kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.